Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan kabar Pemilu Kada bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan informasi penting mengenai Pemilu Kada di tanah air. Informasi pertama pemirsa, kita awali mengenai alasan majunya kembali Anies Baswedan untuk maju ke momentum Pilkada Jakarta yang akan dilakukan pada November 2024. Benarkah Anies maju untuk ke Pilkada ini demi menjaga momentum agar bisa kembali mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan? Usai gagal meraih kemenangan pada Pilpres lalu, Anies Baswedan tampaknya semakin serius untuk kembali maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Sinyal ini semakin kuat sejak dirinya menerima pinangan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jakarta. Anies pun mengaku tengah menjalin komunikasi dengan semua partai politik, tidak terkecuali PDI Perjuangan. Namun dirinya enggan membahas siapa pendamping yang layak, dikarenakan proses partai politik yang mengusung dirinya di Pilkada Jakarta sedang berjalan. Saat ini lebih penting buat saya ngomongin soal kampung bayam daripada ngomong siapa wakil. Karena proses politik penyusunan partai-partai pengusung masih berjalan. Itu yang lebih. Tapi sudah komunikasi Pak, PDIP, PKS, PKB mungkin? Oh, kalau komunikasi sudah terjadi di antara partai-partai, sudah. Kalau untuk soal ke PDIP sendiri nggak Bang? Karena kan sebelumnya ke PKB sudah, ke PDIP dan ke Bu Mega. Kan PKB kemarin ada deklarasi, kemudian baru sesudahnya saya silaturahmi. Berarti menunggu deklarasi dari PDIP kita tunggu aja, prosesnya ngalir aja. Duet Anies Sandi jilid 2 itu masih memungkinkan Pak di Pilpres? Cuman karena kita ngobrol kemarin gitu, jadi terus rame. Teman-teman semua, beliau itu ada tanggung jawab sebagai menteri. Jadi beliau lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai menteri. Jika kembali maju sebagai petahana, Anies menyebut akan fokus pada nasib warga ketimbang lawan politik di Pilkada. Menurutnya, program kerja paling prioritas adalah membenahi sederet persoalan yang tengah membelit warga Jakarta. Saya merasa penting sekali untuk kita fokus. Jangan sampai kita lihat akhir-akhir ini bagaimana mereka yang kecil terkalahkan, yang sulit cari pekerjaan tidak dapat kemudahan. Biaya hidup di Jakarta menjadi makin hari makin tinggi. Kebijakan bantuan untuk lansia yang harus kita perbaiki, KJP yang harus diperbaiki, KJMU untuk mahasiswa unggul yang kemarin mahasiswa unggulnya mengeluh tentang pemotongan. Itu semua jauh lebih penting daripada bagi saya tentang siapa yang akan ikut di dalam pilkada besok. Karena siapapun yang akan ikut ujungnya rakyat harus memilih kok. Tapi pilihannya adalah bagaimana calon memikirkan tentang masa depan warga Jakarta. Masuknya nama Anies Baswedan sebagai kandidat untuk maju kembali menjadi gubernur periode kedua tentunya membuat Pilkada Jakarta semakin menarik untuk disimak. Dengan elektabilitas dan popularitas yang masih tinggi, Anies dianggap belum memiliki lawan politik yang seimbang dan sulit dikalahkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Majunya Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pemirsa didukung oleh sejumlah partai, yaitu partai dari Koalisi Perubahan dan juga kabarnya dari PDI Perjuangan. Tiket Anies Baswedan untuk kembali maju bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta semakin terbuka lebar. Apalagi, ia sudah memberi sinyal untuk siap kembali dicalonkan. Sejumlah partai politik pun banyak yang meliriknya. Parpol mulai merekomendasikannya meski masih dalam tingkatan wilayah. Bahkan DPW Partai Keadilan Sejahtera Jakarta disebut-sebut sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Anies Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta. Baik, terima kasih ya. Jadi contoh. Iya, DPW sudah melakukan. DPW, jadi kan, nah apakah nanti akan di DPP akan dilakukan lagi? Nanti akan sangat tergantung dengan keputusan DPP. Terima kasih Pak. Teman ya. DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta juga merekomendasikan Anies Baswedan maju di pemilihan gubernur.
Anies Baswedan dianggap mempunyai peluang besar untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta. Alasannya, ia mempunyai track record yang baik saat menjadi gubernur. Mencalonkan Pak Anies tiada lain karena track record Pak Anies di DKI Jakarta sudah jelas. Kinerja Pak Anies selama beliau ada di Jakarta, beliau menjabat gubernur di DKI Jakarta, banyak yang beliau kerjakan. Salah satunya terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, bukan hanya PKB dan PKS, DPD PDI Perjuangan Jakarta juga telah merekomendasikan kepada DPP PDIP nama-nama calon gubernur Jakarta. Salah satu nama calon yang direkomendasikannya adalah Anies Baswedan. Dengan adanya dukungan partai politik terhadap Anies Baswedan, lalu seberapa besar peluangnya untuk memenangkan Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Anies Baswedan siap kembali mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Lalu benarkah pencalonan Anies tersebut sebagai batu loncatan menuju Pilpres 2029? Anies Rashid Baswedan dipastikan akan kembali maju di Pilkada Jakarta. Kepastian ini diketahui setelah Anies Baswedan menerima pinangan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta untuk kembali dicalonkan menjadi gubernur. Ada sejumlah alasan Anies Baswedan kembali siap mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta. Pakar komunikasi politik Antoni Leong menilai hal ini sebagai strategi Anies Baswedan untuk tetap berada di panggung politik menuju pemilihan presiden 2029. Bahwa Mas Anies ingin tetap maju di Pilkada DKI Jakarta karena Mas Anies tentu masih punya ambisi dalam hadir sebagai kandidat Pilpres 2029 nanti. Tentunya salah satu modal itu bisa datang dari menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali mengikuti Pilkada Jakarta. Hal tersebut disampaikan setelah Anies menerima rekomendasi dari DPW PKB Jakarta. Selain DPW PKB, Anies juga mendapat rekomendasi dari DPW PKS dan DPD PDI Perjuangan Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kader PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal kabar diliriknya Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta oleh PDIP. Nama Anies Baswedan memang masuk dalam daftar 10 nama yang diusulkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk maju di Pilkada Jakarta. Kader PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara soal Pilkada Jakarta. Ganjar menyebut munculnya nama Anies Baswedan dari PDIP menunjukkan rekrutmen di Partai Banteng bersifat terbuka untuk siapapun. Namun nantinya, baik nama internal maupun eksternal akan tetap melalui proses seleksi dan negosiasi. Khusus terhadap Anies, Ganjar mewanti-wanti, apabila memang tidak cocok dengan PDIP, maka jangan dipaksakan. Ya semua sebenarnya setiap mau pilkada, rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non-kader juga mendaftar. Di Jawa Tengah juga sama. Biasanya di provinsi-provinsi besar begitu, ada banyak yang berminat. Tentu pasti akan melalui proses. Satu rekrutmen mereka mendaftar, nanti proses seleksi. Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil. Dan sekarang masih berjalan. Maka kita tinggal tunggu aja nanti. Sebelumnya, nama Anies Baswedan menjadi salah satu dari 10 nama yang dilirik PDIP di Pilkada Jakarta. Seluruh proses pengusungan Pilkada tengah digodok secara internal, tentunya dengan persetujuan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dikabarkan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Informasinya sesaat lagi.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dikabarkan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya di sebuah mal di Solo, Jawa Tengah. Seberapa besar kemudian pemirsa peluang Ahmad Lutfi memenangi pertarungan Pilgub Jawa Tengah di kandang Banteng? Ahmad Lutfi adalah nama yang tengah santer diperbincangkan lantaran digadang-gadang bakal maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah November mendatang. Tak tanggung-tanggung, Kapolda Jawa Tengah ini bahkan disebut-sebut mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya, Setio Wisnubroto, di sebuah mal di Solo. Usai pertemuan, Setio yang juga Wakil Ketua Relawan Prabowo Gibran membocorkan sekelumit isi pembicaraan. Menurutnya, Presiden mendukung Ahmad Lutfi maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Sedikit agak menyinggung politik kaitannya dengan kontestasi pilkada yang akan datang, terkait dengan relawan dan sebagainya. Jadi relawan sektor Solo Raya dan juga di bawah ini kami langsung ini kemarin sudah menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Belakangan sejumlah relawan yang mendukung Ahmad Lutfi juga banyak bermunculan. Hanya saja saat ditanyakan soal dukungan parpol untuk dirinya maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi enggan menanggapinya. Pak, ini kaitan dengan ini Pak, bahwa PAN kan mendukung Bapak untuk mencalonkan sebagai gubernur. Gimana Pak tanggapannya Pak? Enggak Pak? Pak Kapolda? Tapi Pak Kapolda siap Pak? Kaitan dengan dukungan itu gimana Pak? Sampun ya. Di mata Jokowi, Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru. Saat Jokowi menjabat wali kota Solo beberapa tahun silam, Ahmad Lutfi berstatus wakil Kapolres Solo. Selain mendapat restu dari Jokowi, Jenderal Bintang 2 ini juga memiliki elektabilitas yang tinggi dari sejumlah hasil survei. Lalu bagaimana peluang Ahmad Lutfi memenangi pertarungan Pilgub Jateng di kandang Banteng? Tim TV1 mengabarkan. Juru bicara tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Ciko Hakim, menyebut ada sejumlah nama yang terus mencuat untuk dicalonkan di Pilkada Jawa Tengah. Di antaranya pemirsa ada nama Bambang Wuryanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI dan Hendar Prihadi, Wali Kota Semarang tahun 2013 hingga 2022. Sosok yang memang sampai hari ini mencuat di internal ada Mas Bambang Pacul tentunya yang semua ketahui sebagai sosok yang punya pengalaman yang sangat komprehensif terkait dengan Jawa Tengah, yang dimana itu adalah daerah pemilihan beliau dan beliau sudah berkali-kali menjadi anggota legislatif mewakili rakyat dari Jawa Tengah. Begitu juga Mas Hendar Prihadi yang Kepala LKPP, Ketua DPC Semarang yang mempunyai pengalaman membangun Semarang sukses dan juga mempunyai pengalaman di bidang-bidang lain yang bisa dibilang sebagai sosok muda yang memang juga dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ada Mbak Ita juga, Wali Kota Semarang dari PDI Perjuangan, dan ada beberapa nama lain tentu sampai hari ini belum definitif. Sampai hari ini kita masih dalam tahap mencermati dan pendalaman terkait dengan internal kader kami, siapa yang paling cocok. Begitu juga tetap menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lain maupun tokoh-tokoh di luar partai. Sejumlah nama mulai meramaikan bursa pemilihan gubernur Jawa Tengah. Bahkan menurut survei, nama-nama tersebut memiliki elektabilitas tinggi. Lantas siapa saja mereka? Sejumlah nama mulai bermunculan akan bersaing menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Nama Diko Ganindutno disebut-sebut akan maju di Pilgub Jateng dari Partai Golkar. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sudah merestui Diko untuk maju. Ada juga nama Hendar Prihadi yang baru-baru ini mendaftarkan diri melalui partainya PDI Perjuangan.
Menurut salah satu lembaga survei, Hendy, panggilan akrab Hendrar Priyadi, memiliki elektabilitas tertinggi untuk bursa Pilgub Jawa Tengah. Ada lagi nama Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Kudori, yang digadang-gadang akan diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Yang tak kalah menarik, nama mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun juga menjadi salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi menurut salah satu lembaga survei. Sementara itu, Partai Gerindra digadang-gadang akan mengusulkan kadernya Sudaryono, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Sudaryono mengklaim sudah mendapat mandat langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tak mau kalah, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi juga diisukan maju di pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Terlihat dari baliho yang terpasang di sejumlah jalan raya. Menanggapi hal tersebut, ia menampiknya. Kapolda menyampaikan bahwa hal itu adalah aspirasi masyarakat dan ia akan terus bertugas. Terlepas dari nama-nama tokoh yang muncul, yang pasti sejumlah partai politik belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang akan diusung untuk bertarung di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Pengurus pusat sejumlah partai politik mengaku masih melakukan survei internal nama-nama jagoannya yang akan dijagokan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Putri politikus senior Akbar Tanjung, Sekar Tanjung bakal ikut bertarung di Pilkada Solo. Kepastian ini terungkap saat Partai Golkar mengusungnya sebagai bakal calon wali kota Solo. Partai Golkar mengusung anak Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, Sekar Tanjung sebagai bakal calon wali kota Solo. Saat ini Sekar Tanjung sudah melakukan pendaftaran Pilkada Solo ke sejumlah partai politik. Menurut Erlangga Hartarto, Sekar Tanjung merupakan kader muda yang potensial dari Partai Golkar sehingga layak dijadikan calon wali kota. Pilkada di Solo, apakah juga Golkar juga menyiapkan? Pilkada di Solo itu ada putrinya Akbar Tanjung disiapkan oleh Partai Golkar, Sekar Tanjung, masih muda juga. Selain kepada Sekar Tanjung, sebelumnya Partai Golkar juga telah memberikan rekomendasi kepada Aris Munandar sebagai bakal calon wali kota Solo. Namun Aris Munandar menyatakan sikap untuk mendukung Sekar Tanjung. Di Pilkada Solo, Partai Golkar juga telah melakukan penjajakan kemungkinan melakukan koalisi dengan sejumlah partai politik lain. Tim TV One mengabarkan. Politik ini bisa sustain lah eksistensinya gitu. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep mulai belusukan di Jakarta. Ketua Umum PSI tersebut digadang-gadang akan maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Kaisang santer pemirsa disandingkan dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lantas siapa yang pantas berduet dengan Kaisang, Anies Baswedan atau Ridwan Kamil? Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, belakangan santer terdengar dalam bursa Cagup atau Cawagup untuk Jakarta. Ketua Umum PSI tersebut mulai dijodoh-jodohkan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, muncul opsi Kaisang duet bersama Ridwan Kamil atau RK. Kaisang pun buka suara mengenai peluang ikut Pilgub Jakarta. Kaisang mengaku tak masalah jika dipasangkan dengan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ataupun dengan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bagi Kaisang, soal bursa calon wakil gubernur Jakarta, dirinya punya penilaian sendiri. Saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Ini semuanya bagus.
nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi dengan semuanya. Duet Anies Kaisang menurut PDI Perjuangan tidak mungkin terjadi. PDIP masih menggodok nama-nama yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta dan mempunyai ketertarikan untuk menggandeng Anies sebagai calonnya. Pak Anies kan ya kita tahu lah bagaimana proses di Pilpres kemarin, proses di Pilkada ini. Jadi kelihatan ada upaya untuk melakukan replikasi gitu, replikasi dari proses yang terjadi kemarin gitu. Bagaimana apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi di MA, dan Pak Anies adalah orang yang cukup vokal untuk mengkritisi itu gitu. Nah sehingga saya ragu Pak Anies menghendaki itu gitu. Berbeda dengan Anies, Ridwan Kamil masih belum secara resmi dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta oleh Partai Golkar. Dukungan terhadap RK di Pilkada Jakarta justru disuarakan oleh Partai Amanat Nasional dan relawan Projo. Kemarin pertemuan ketua partai menyepakati RK untuk Jakarta. Baru itu. Nanti akan pertemuan lanjutannya mungkin minggu depan ya. Projo mendukung semua yang dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran dan Ip. Kalau Pak Anies didukung? Enggak dong, kalau nggak didukung itu enggak. Pokoknya kita mau yang didukung. Lebih ke Pak Anies atau Pak RK? RK dong kalau kita. Lantas seberapa besar peluang Kaisang berduet dengan Anies atau RK di Pilgub Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Demikian kebersamaan kita dalam Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Haji. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.